Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Malam hari ini kita bertemu dengan tema AHY dan politik Demokrat di pemilu. Komentar Anda silahkan mention @kompas.tv, hashtagnya adalah politik Demokrat. Karena harus menemani Ibu Ani yang menderita sakit di Singapura, maka Pak SBY tidak bisa total secara fisik bersama kader-kadernya di Partai Demokrat untuk menghadapi masa yang sangat sulit ini. Karenanya ia menunjuk Mas AHY yang sebenarnya sudah punya panggung Kogasma untuk Anda. Sebelum itu kita lihat dulu seperti apa penunjukan Mas AHY sebagai pemimpin untuk pemenangan pemilu mendatang. Secara nasional, Komandan Kogasma, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan pemilu 2019. Ketiga, dalam pelaksanaan tugasnya, Komandan Kogasma dibantu oleh Koordinator Kampanye Wilayah Timur, Saudara Soekarwo, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Koordinator Kampanye Wilayah Barat, Saudara Nahrawi Ramli, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Jadi keduanya adalah dari Majelis Tinggi Partai. Mas AHY ditunjuk dan ada suratnya Pak SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Secara nasional, Komandan Kogasma, Saudara AHY bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan pemilu 2019. Ya. Pernah diajak bicara sebelumnya nggak, Mas AHY? Saya diberitahu setelah Pak SBY melakukan rapat-rapat dengan para petinggi partai. Mungkin karena melihat waktunya semakin dekat menuju 17 April, sedangkan Pak SBY juga berhalangan dalam arti tidak bisa berada di tanah air secara langsung melakukan kampanye untuk Partai Demokrat. Oleh karena itu dipandang perlu dan penting untuk bisa menghadirkan figur untuk bisa mengambil alih tugas dan tanggung jawab kampanye nasional. Why you? Setelah saya mendapatkan penjelasan, memang yang dicari adalah sosok yang bisa melakukan perjalanan secara efektif ke berbagai daerah. Dan tentu tidak berlebihan karena sebelumnya pun saya ditunjuk sebagai Komandan Kogasma, Komando Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Namun ketika itu saya melakukan direct report, artinya masih ada Pak SBY soalnya. Betul, saya membantu Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY. Tapi kini mandat yang saya terima adalah bertanggung jawab dan bertugas secara langsung di lapangan. Ini menurut Mas AHY ini permintaan atau perintah? Bagi saya penugasan. Jadi kalau di militer itu ini sudah di babak akhir serangan untuk menuju tujuan, kemudian harus dilakukan secara cepat pergantian kepemimpinan di lapangan. Panglima perangnya harus segera insert dan juga bisa meyakinkan bahwa segala strategi dan taktik bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Waktu kan hanya tinggal beberapa minggu lagi ya, Mas AHY. Memang kita tidak ada yang menduga apa yang terjadi pada Bu Ani dan sangat wajar kalau Pak SBY harus mendampingi Ibu. Betul. Sehingga penugasan ini adalah penugasan yang sangat serius untuk seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Betul. Waktu tinggal hitungan minggu. Anda juga ditargetkan. Semula yang selalu kita dengar adalah target 15% untuk Demokrat saat ini. Kalau kita lihat sih dari berbagai survei lolos dari 4%. Ada di papan kelas tengah begitu, tapi ya kisarannya di 6%-an. Apakah dengan target 15% itu masih realistis, Mas AHY? Mbak Rosi, target 15% itu kami tentukan jauh hari. Bahkan sebelum ditetapkan presidential threshold dan kemudian tanggal 10 Agustus sudah ditetapkan bahwa Demokrat tidak memiliki kandidat, baik sebagai capres dan juga cawapres. Tentu kami menjadi semakin realistis setelah itu, karena tahu persis bahwa efek elektoral terbesar akan diraih oleh hanya dua partai di negeri ini, yaitu PDIP karena punya Pak Jokowi dan Gerindra yang punya Pak Prabowo. Lalu apa kabar dengan partai-partai politik lainnya, baik di koalisi Pak Jokowi maupun koalisi Pak Prabowo, termasuk Partai Demokrat.
Nah, inilah tantangan terberat. Tentunya kami mencoba melakukan adjustment terhadap target. Tapi tetaplah kami berikhtiar, berjuang sekeras tenaga, paling tidak mencapai raihan suara tahun 2014 yang lalu. 10%. Sekitar 10%. Betul. Oke. Jadi 6% saja menurut Anda bisa melampaui, yaitu sama dengan 2014. Mudah-mudahan ini di final push kita 1,5 bulan terakhir ini, mudah-mudahan kita terus bisa melakukan penambahan suara di berbagai daerah. Itulah mengapa. Soalnya gini, Mas Ahy, kenapa saya tanya ini? Tugas Anda ini nggak ringan banget, begitu? Sangat berat. Sangat berat. Karena ini akan menentukan reputasi, kapasitas seorang Agus Harimurti Yudhoyono. Apakah mampu membawa Partai Demokrat minimal sama seperti 5 tahun lalu, atau kemudian malah meringsek ke bawah. So this is your chance. Ini adalah kesempatan Anda untuk mampu sebagai sunrise-nya Partai Demokrat, atau apa? Ya, saya terbiasa untuk memikul tanggung jawab dengan sepenuh hati. Apapun tugas itu, seberat apapun tugas itu yang saya terima. Tentu tidak mudah, Mbak Rosi sudah menyampaikan tadi, di masa-masa akhir justru terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi saya tetap ingin menunjukkan kerja keras, terlebih dahulu perjuangan di atas hasil yang apapun yang kita raih nanti. Tetapi Mbak Rosi, bahwa kami keluarga besar Partai Demokrat itu tidak mulai berjuang di tahun politik saja. Bahkan di masa-masa sebelumnya kami juga sudah mulai berikhtiar ke seluruh tanah air, melakukan dialog dan tatap muka dengan berbagai elemen masyarakat, sehingga kami juga merasa inilah perjuangan bersama. Tanggung jawab tentunya saya emban, tetapi pekerjaan ini adalah pekerjaan bersama. Mudah-mudahan semuanya juga punya semangat yang sama. Iya. Pak SBY soalnya pernah begini nih, Mas Ahy. Pak SBY pernah mengatakan ingin ada perbaikan nasib di pemilu 2019. Iya. Yang jelas kami berikhtiar bekerja sekuat tenaga dengan cara-cara yang baik untuk mencapai sasaran di atas perolehan kami pada tahun 2014. Betul. Kalau misalnya sama saja dengan 2014, itu namanya Mas Ahy lempar handuk nggak? Tidak. Kita harus realistis, boleh kita optimistis dengan harapan-harapan dan yang baik, harus, karena itu adalah menjadi driving force untuk kita bekerja dan berjuang. Tapi juga kita harus lebih cermat melihat peta hari ini dan apa trennya ke depan. Tentu apapun hasilnya nanti, yang penting kami telah bekerja keras dan sekuat tenaga, harus disyukuri. Karena apapun itu pasti ada hikmahnya. Tetapi sebelum itu terjadi, kami akan bekerja secara maksimal. Dan mudah-mudahan bisa mempertahankan suara kami dulu, bahkan bisa meningkatkannya. Ini selalu yang menjadi pertanyaan publik. Apakah dengan menjadi penanggung jawab pemenangan kampanye untuk pemilu April nanti, memang sebenarnya sinyal yang semakin kuat Pak SBY menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Mas Ahy? Sebetulnya kita belum berbicara sampai situ. Tetapi sebetulnya memang Partai Demokrat adalah partai yang sangat serius dalam menjalankan regenerasi. Kami mempersiapkan kader-kader terbaik yang juga diharapkan mampu menerima tongkat estafet dari para senior, para pendahulu. Dan termasuk saya pun harus terus siap mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya apapun tugas yang akan diamanahkan kepada saya nanti. Dan jika ditanya seberapa siap Partai Demokrat itu kemudian tanpa Pak SBY hadir di tanah air, kemudian apakah terganggu? Insya Allah Mbak, kami sekali lagi terdidik dan dilatih untuk terus menjaga ikhtiar dan perjuangan walaupun ada perubahan dalam katakanlah organisasi. Walaupun hari ini ketum tetap Pak SBY, namun tanggung jawab kita bagi semuanya. Sekjen juga memiliki ranah tersendiri untuk urusan internal partai. Saya akan berada di lapangan untuk meyakinkan kampanye nasional dan pemenangan para caleg bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke. Menurut Mas Ahy, maksudnya saya kan pernah diwawancara ini juga, saya bilang Mas Ahy ini ketika partai sedang terpuruk, Mas Ahy itu disambut dengan positif karena dianggap sebagai inilah matahari terbitnya Partai Demokrat. Apakah dengan menerima penugasan ini, Mas Ahy merasa bahwa seluruh kader di lapangan, di akar rumput juga akan bersama-sama Mas Ahy dan tidak lagi melihat embel-embel Pak SBY di belakang Mas Ahy? Itu yang terus saya akan lakukan, turun ke tengah-tengah masyarakat bersama berkeringat dengan para kader di seluruh tanah air.
Bahkan saya baru saja mendarat dari Aceh tadi pagi setelah melakukan kunjungan ke 4 kabupaten di wilayah timur dan selatan, barat dan selatan Aceh. Di sana saya juga melakukan konsolidasi dengan kader Partai Demokrat yang ada di wilayah atau Provinsi Aceh. Dan sehari setelah saya melakukan pidato politik, saya melakukan rapat konsolidasi komando bersama para ketua DPD seluruh Indonesia. Dan disitulah saya ingin mendapatkan berbagai masukan dan juga memberikan keyakinan kepada para ketua DPD bahwa kini AHY ditunjuk sebagai Panglima Komando Pemenangan lah, paling tidak seperti itu untuk pemilu Partai Demokrat. Mari kita bersama-sama berjuang, tidak lagi bertanya bagaimana caranya, tetapi lebih mengedepankan soliditas, persatuan, dan juga kerja keras di lapangan agar suara kita semakin baik. Oke, Mas AHY bicara soal pidato, Mas AHY menyampaikan ada pidato politiknya untuk calon presiden mendatang. Siapa yang dimaksud sebagai calon presiden mendatang? Kami kembali sesaat lagi.